Dan Hilda secara tiba-tiba menggerakkan benda apapun hanya dengan pikirannya. Kadal yang ada di dalam gelas tadi pun masuk ke dalam baju kepala sekolah. Kali ini Hilda benar-benar berhasil membuat kepala sekolah malu di depan semua siswa lainnya. Lagian sih jadi kepala sekolah ganas banget. Anak ini berusaha menunjukkan kepada gurunya kalau ia punya kekuatan bisa menggerakkan benda apapun hanya dengan pikirannya. Bu Hana pun tampak sangat kaget dengan kemampuan Hilda. Akhirnya Hilda pun menceritakan kepada Bu Hana kalau ia ingin membuat perubahan di sekolahnya yang sangat suram. Hal pertama yang dilakukan Hilda adalah menghancurkan ruangan hukuman penuh kawat berduri buatan kepala sekolah. Hilda terus melatih kekuatan pengendalian pikirannya saat akan menuju ke sekolah. Karena ia yakin kepala sekolah pasti akan berbuat hal yang lebih jahat lagi. Ternyata benar, semua siswa dikumpulkan dalam aula dan tampak banyak sekali rantai. Kepala sekolah marah karena ruangan hukumannya dihancurkan. Dan kali ini semua siswa akan diberikan pertanyaan. Dan bagi yang tak bisa menjawab akan dimasukkan ke dalam kotak hukuman yang baru ia buat. Namun semua siswa ternyata bisa menjawab pertanyaannya. Karena kepala sekolah benar-benar ingin menghukum siswanya, ia pun malah memberikan pertanyaan tentang anak kuliah ke siswanya yang masih SD. Alhasil ada satu siswa yang tak bisa menjawab dan harus dihukum. Namun sepertinya mental para siswa kali ini bukan kaleng-kaleng lagi. Mereka semua marah dan memberontak. Bukannya sadar, kepala sekolah malah menunjukkan hal yang lebih mengerikan pada siswanya, yaitu kurungan besi untuk setiap siswa yang memberontak. Semua siswa ketakutan dan bersembunyi. Namun tidak dengan Hilda. Ia mencoba menggunakan kekuatan ajaibnya untuk menuliskan sesuatu di papan tulis. Kepala sekolah malah takut dan mengira ini semua ulah hantu. Walaupun terlihat ganas, wanita ini ternyata sangat penakut. Saat kepala sekolah akan menyakiti siswanya, Ibu Ana mencegahnya. Bertepatan saat itu juga, Hilda menggunakan kekuatannya untuk mengendalikan semua rantai yang ada di ruangan ini, sampai menggumpal dan membentuk sosok monster rantai yang mengerikan. Tentu saja kepala sekolah makin takut saat monster rantai buatan Hilda menghancurkan semua kurungan buatannya. Monster rantai mengamuk dan tiba-tiba rambut kepala sekolah arogan ini melayang dengan sendirinya. Hilda menggunakan kekuatannya untuk memberikan pelajaran kepada kepala sekolah mereka yang suka berbuat semena-mena. Rambut kepala sekolah dibuatnya menjadi kuncir dua, di mana itu hal yang paling ia benci. Habislah kepala sekolah ini dibuat berputar-putar di udara oleh Hilda, bahkan sampai terlempar keluar bangunan sekolah. Namun Hilda tidak mau menyakiti kepala sekolah, ia hanya ingin mempermalukannya saja. Akhirnya kepala sekolah arogan ini pun kabur dan kini Bu Ana lah yang mengambil alih sekolah. Kini sekolah yang awalnya suram dan mengerikan seperti ini berubah 180 derajat menjadi sekolah yang menyenangkan. Hilda malah harus pergi meninggalkan sekolah karena orang tuanya akan pindah dari kota ini. Namun Hilda malah memilih berpisah saja dengan orang tuanya dan tinggal bersama ibu guru Ana.